Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya Andini Pramulita dengan NIM 042 akan mempresentasikan hasil proposal proyek saya terkait mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan judul Perbedaan konsentrasi mikroba pada proses pembuatan cuka air kelapa atau Cocos nucifera sebagai rancangan bahan ajar pada materi mikrobiologi terapan dalam bentuk LKM. Latar belakang pada penelitian ini adalah tingginya produksi buah kelapa di Indonesia yang mencapai rata-rata 15,5 miliar butir per tahun yang menjadikan kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan nasional dengan beragam produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Di tingkat provinsi, menurut data BPS Provinsi Jambi, jumlah produksi kelapa di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 108.789 ton per tahun, tapi hanya terfokus ke pengolahan hasil daging buah saja. Untuk pengolahan hasil samping belum optimal. Hasil samping buah kelapa terdiri dari air kelapa, sabut, dan tempurung menurut Hasanuddin et al. Tahun 2015. Akan tetapi, untuk pengolahan air kelapa belum dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan limbah pemicu sarang penyakit. Penyakit yang dapat ditimbulkan oleh limbah air kelapa ini adalah penyakit demam berdarah. Dari permasalahan yang ada, peneliti ingin membuat produk yang memanfaatkan air kelapa sebagai produk cuka, karena air kelapa yang dijadikan limbah itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat dijadikan sebagai obat obesitas. Cuka air kelapa dapat menjadi alternatif solusi dalam mengurangi limbah air kelapa yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Peneliti ingin membuat produk cuka dengan memanfaatkan bantuan mikroba dalam proses fermentasinya. Hasil penelitian nantinya akan diintegrasikan sebagai rancangan bahan ajar dalam bentuk LKM, karena dalam mata kuliah mikrobiologi terapan belum terdapat panduan kerja yang diimplementasikan secara langsung, sehingga LKM menjadi bahan ajar yang cocok untuk kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah mikrobiologi terapan. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, produksi kelapa di Indonesia sangat tinggi, tetapi penggunaan air kelapa sebagai produk bernilai jual masih kurang. Akibatnya, banyak peluang untuk bervariasi dengan produk berbasis air kelapa itu belum dimanfaatkan. Limbah air kelapa yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit demam berdarah. Meskipun memiliki banyak manfaat, cuka air kelapa belum banyak dikenal oleh masyarakat bahwa memiliki potensi manfaat yang besar. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, air kelapa Cocos nucifera yang digunakan adalah air kelapa yang diperoleh dari penjual santan kelapa di wilayah Mindoro Darat. Kedua, air kelapa Cocos nucifera yang digunakan yaitu air kelapa tua. Ketiga, mikroba yang digunakan dalam pembuatan cuka yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti. Keempat, konsentrasi mikroba yang digunakan ada tiga. Yang pertama ada 3% Saccharomyces cerevisiae dan 5% Acetobacter aceti. Yang kedua, 5% Saccharomyces cerevisiae dan 7% Acetobacter aceti. Dan yang ketiga, 7% Saccharomyces cerevisiae dan 9% Acetobacter aceti. Yang kelima, kualitas yang diukur pada cuka yaitu berupa pH, kadar asam, warna, dan bau. Masalahnya ada dua. Yang pertama itu apakah konsentrasi mikroba berpengaruh terhadap kualitas cuka air kelapa Cocos nucifera. Kedua, berapakah konsentrasi mikroba yang paling optimal untuk mendapatkan produk cuka air kelapa Cocos nucifera terbaik. Adapun tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, mengetahui pengaruh konsentrasi mikroba terhadap kualitas cuka air kelapa Cocos nucifera. Dan yang kedua, mengetahui konsentrasi mikroba yang paling optimal untuk mendapatkan produk cuka air kelapa Cocos nucifera yang terbaik. Saat penelitian, yang pertama, mengurangi limbah air kelapa Cocos nucifera yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Kedua, mengetahui potensi lain air kelapa Cocos nucifera dengan menjadikannya sebagai produk cuka. Ketiga, memberikan kontribusi pada pembelajaran mikrobiologi terapan, khususnya terkait pemanfaatan mikroba dalam industri pangan. Dan yang keempat, mendukung masyarakat dalam memanfaatkan hasil samping kelapa secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Ada kajian teori pada penelitian ini. Kelapa atau Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam marga kokos dari suku Arenan atau Arecaceae menurut Lutungan tahun 2008. Kelapa sering dijuluki sebagai pohon kehidupan menurut Nasution et al. Tahun 2024 karena kelapa sendiri memiliki banyak sekali manfaat mulai dari daun hingga akarnya. Di Indonesia dengan iklim tropisnya menjadi salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Pada tahun 2015, luas lahan kelapa di Indonesia mencapai 3,53 juta hektar. Akan tetapi, untuk pemanfaatan hasil samping dari kelapa sendiri itu belum banyak dimanfaatkan. Seperti yang sudah dikatakan di bagian latar belakang tadi, meskipun banyak sekali
hasil produksi kelapa di Indonesia yang hanya dimanfaatkan dengan optimal itu hanya daging buahnya saja. Untuk hasil samping seperti air kelapa itu belum cukup optimal pemanfaatannya. Penulis menjadikan air kelapa itu sebagai cuka air kelapa, yang dimana cuka air kelapa itu berfungsi sebagai penyedap makanan alami dengan sifat antiobesitasnya yang membantu mengelola berat badan dan kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol. Cuka air kelapa juga kaya akan antioksidan yang berperan penting dalam melawan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel, menurut Malakul et al. Tahun 2022. Cuka air kelapa sendiri itu memiliki manfaat yang banyak seperti yang sudah disampaikan dalam PPT. Pada proses pembuatan cuka ini, penulis ingin memanfaatkan mikroba dalam proses fermentasi. Mikroba yang berperan dalam proses fermentasi cuka air kelapa ini ada dua. Yang pertama itu ada Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti. Saccharomyces cerevisiae ini merubah gula menjadi alkohol, sedangkan Acetobacter aceti itu mengubah alkohol menjadi asam asetat. Perbedaan konsentrasi mikroba dalam proses pembuatan cuka ini memiliki pengaruh terhadap hasil yang didapatkan. Menurut Pratama et al. Tahun 2024, banyaknya inokulum mikroba yang ditambahkan adalah faktor yang paling penting dalam proses fermentasi. Semakin banyak inokulum yang ditambahkan, semakin tinggi konsentrasi produk yang dihasilkan. Lalu, hasil dari penelitian ini nantinya akan diintegrasikan menjadi lembar kerja mahasiswa. LKM adalah suatu bahan ajar yang berbentuk cetak, bertujuan untuk mengakomodasi aktivitas mahasiswa agar mampu meningkatkan keaktifannya, baik keaktifan fisik maupun mental, menurut Febriani tahun 2016. Penggunaan LKM dalam materi mikrobiologi terapan diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar mandiri, sehingga pembelajaran lebih efektif. Mahasiswa mampu mempelajari materi yang akan dipelajari. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu permasalahan yang muncul kurangnya pemanfaatan limbah air kelapa di masyarakat, padahal air kelapa memiliki banyak potensi manfaat. Dari adanya permasalahan tersebut, maka didapatkan solusi, dilakukan penelitian dengan membuat produk yang memanfaatkan limbah air kelapa sebagai cuka. Adapun tahap penelitiannya, yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua penentuan lokasi pengambilan sampel, yang ketiga pengambilan sampel, keempat pembuatan cuka dengan bantuan mikroba, yang kelima proses fermentasi, dan yang keenam analisis data dengan mengukur kadar pH, bau, warna, dan kadar asam asetat cuka. Maka akan dihasilkan produk cuka dari air kelapa yang kemudian dari hasil tersebut akan dijadikan sebagai bahan ajar dalam bentuk LKM. Adapun metode penelitian pada penelitian ini, yang pertama itu ada penelitian termasuk ke dalam penelitian eksperimen. Kemudian dirancang dengan menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 3 konsentrasi mikroba, yang dimana masing-masing konsentrasi itu diberi 6 ulangan sehingga didapatkan sebanyak 18 botol sampel cuka air kelapa. Dengan waktu yang diperlukan untuk proses fermentasi yaitu selama 7 hari dalam suhu ruang. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Maret tahun 2025. Tempat pengambilan sampel dilakukan di Desa Mandala Darat, Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di warung-warung penjual santan kelapa segar. Alat yang digunakan itu terdiri dari alat-alat laboratorium dan ada blender, kompor, serta panci. Untuk bahannya itu ada air kelapa tua, starter Saccharomyces cerevisiae, Acetobacter aceti, Aquades, kertas saring, kertas label, indikator PP, dan NaOH yang digunakan dalam pengujian asam asetat. Untuk tahapan pelaksanaan, yang pertama menentukan lokasi pengambilan sampel air kelapa di Mandala Darat, yang kedua pengelompokan sampel berdasarkan konsentrasi mikroba yang telah ditentukan, dan yang ketiga ada pemantauan kondisi fermentasi. Untuk tahap pelaksanaannya, yang pertama menyaring air kelapa lalu direbus. Setelah direbus, biarkan air kelapa hingga hangat, kemudian campurkan dengan starter mikroba, lalu lakukan fermentasi selama 7 hari dalam suhu ruang. Jika muncul endapan emas di permukaan, menandakan cuka yang dibuat berhasil, kemudian saring dan pindahkan ke wadah yang lebih bersih, lalu diuji kualitas cuka. Untuk analisis data menggunakan rancangan acak lengkap menggunakan uji ANOVA one way untuk klasifikasi masing-masing variabel respon, yang dimana pada tahap ini peneliti menggunakan bantuan program SPSS. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.